Dihina benalu di istri dan mertua, pria ini diam saja. Sampai di pesta mewah, ia naik panggung dan terungkap sebagai pemilik perusahaan triliunan. Sebelum lanjut, tekan subscribe dan like, lalu absen kota kalian di kolom komentar ya. Bunyi blender yang menderu memecah keheningan pukul 5 pagi di rumah tipe 36 itu. Derajat, dengan kaos oblong putih yang bagian lehernya sudah melar, sedang sibuk di dapur sempit. Tangan kirinya memegang spatula, tangan kanannya menuangkan jus jeruk ke dalam gelas. Aroma nasi goreng kampung, resep andalannya, menguar memenuhi ruangan, bersaing dengan aroma parfum mahal yang baru saja disemprotkan Intan di kamar tidur. Intan keluar dari kamar, mengenakan setelan blazer navy yang licin sempurna. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya sudah dipoles make up flawless. Kontras sekali dengan Derajat yang rambutnya masih acak-acakan dan mengenakan celana pendek pudar. Sarapan sudah siap, Dek. Sapa Derajat lembut menyodorkan piring nasi goreng yang dihias telur mata sapi setengah matang, persis seperti kesukaan Intan. Intan hanya melirik sekilas jam tangannya. Aku telat, Mas. Ada meeting pagi sama klien. Aku minum jusnya aja. Derajat tidak protes. Dia segera membungkus nasi goreng itu ke dalam kotak bekal Tupperware. Bawa ya, buat makan siang. Nanti kamu mah kalau telat makan. Intan menerima kotak itu dengan desahan napas kasar. Dia menatap suaminya dari ujung kaki ke ujung kepala. Ada rasa lelah yang bukan fisik di matanya. Rasa lelah menanggung beban mental. Mas, panggil Intan saat Derajat berjongkok memakaikan sepatu kerja ke kaki istrinya. Ya? Derajat mendongak, tersenyum tulus. Kamu hari ini ngapain? Tanya Intan nadanya ragu tapi penuh harap. Harap kalau suaminya akan menjawab, ada panggilan wawancara kerja. Oh, hari ini aku mau benerin genteng yang bocor di belakang, terus nyuci gorden. Kemarin ibu bilang gorden kita udah dekil. Jawab Derajat enteng. Bahu Intan merosot, harapan itu pupus lagi. Ya sudah, aku berangkat. Intan berjalan keluar pagar. Di depan rumah, Bu Ayu tetangga sebelah yang terkenal sebagai CCTV kompleks dan bermulut pedas sedang menyapu halaman. Wah, Jeng Intan pagi-pagi udah happy, wangi, semangat bener cari duitnya. Sapa Bu Ayu dengan senyum yang tidak mencapai mata. Matanya melirik ke arah Derajat yang masih tersenyum ramah pada Bu Ayu, seolah tidak paham bahwa dia baru saja dihina. Sepeninggal Intan, senyum Derajat perlahan memudar. Dia menatap punggung istrinya yang menjauh hingga hilang di tikungan. Dia tidak bodoh. Dia tahu istrinya malu. Namun Derajat kembali memutar keran air. Wajahnya kembali datar. Belum saatnya. Akhir pekan adalah neraka bagi Derajat. Karena itu artinya jadwal kunjungan wajib ke rumah mertua. Kali ini ada arisan keluarga besar di rumah Bu Zahra. Mobil-mobil kerabat sudah berjejer di halaman rumah Bu Zahra yang cukup megah. Derajat memarkir motor metik tuanya di pojokan, di samping tempat sampah, agar tidak menghalangi mobil Pajero milik omnya Intan. Derajat turun sambil menenteng sebuah kotak kue besar. Dia bangun sejak pukul 4 pagi untuk membuat red velvet cake 3 lapis dengan cream cheese buatan sendiri. Bahan-bahannya premium, dibeli dari uang simpanannya yang disisihkan diam-diam. Assalamualaikum, ucap Intan dan Derajat bersamaan saat masuk. Ruang tamu penuh sesak, gelak tawa langsung senyap begitu mereka masuk. Bu Zahra yang duduk di sofa utama bak Ratu Lebah menatap mereka, atau lebih tepatnya menatap Intan dengan bangga, lalu menatap Derajat dengan pandangan yang dia berikan pada kotoran di lantai. Waalaikumsalam, akhirnya datang juga manajer sibuk kita, seru Bu Zahra, lalu melirik tangan Derajat. Bawa apa itu, Jat? Kue, Bu. Derajat buat sendiri, spesial buat arisan ibu, kata Derajat sopan, meletakkan kotak itu di meja. Bu Zahra membuka tutup kotak itu dengan 2 jari, seolah jijik. Bentuk kuenya cantik, bahkan lebih bagus dari toko. Tapi Bu Zahra mendengus. Bikin sendiri? Ya ampun, Jat, kamu itu laki-laki. Tangan itu buat cari duit, bukan buat ngaduk tepung. Suara Bu Zahra cukup keras, hingga tante-tante yang lain terkikik. Mbok ya kayak suaminya Rini tuh, datang bawa martabak tapi martabak paling mahal se-Jakarta. Lah ini, tepung sekilo berapa sih? Wajah Intan memerah padam. Dia hendak membela, tapi Bu Zahra sudah memanggil asisten rumah tangganya. Bi, ini bawa ke belakang, potong-potong buat supir-supir di depan aja. Sayang kalau tamu makan ginian, takut batuk kena pemanis buatan. Hati Derajat mencelos, tapi wajahnya tetap tenang. Maaf kalau tidak sesuai selera ibu.
Bukan masalah selera, Jad. Masalah harga diri. Bu Zahra mencondongkan tubuhnya. Lihat tuh Intan, tasnya sudah mulai ngelupas. Kamu nggak malu? Istri kerja banting tulang, kamu malah main masak-masakan di rumah? Ibu, cukup, potong Intan tajam. Dia menarik tangan Derajat untuk duduk di pojok. Acara berlanjut dengan pameran pencapaian. Sepupu Intan baru dipromosikan, paman Intan baru beli tanah. Setiap kali ada yang bicara kesuksesan, mata mereka melirik Derajat yang diam menikmati teh tawar. Tiba-tiba, nama yang paling dibenci Derajat disebut. Oh iya, kemarin ibu ketemu Yoga di mall, kata Bu Zahra lantang, sengaja memancing perhatian Intan. Makin gagah dia sekarang, katanya baru pulang dari Eropa, ngurus bisnis ekspor. Dia nitip salam buat kamu, Tan. Katanya kangen masa-masa kuliah. Intan terdiam, canggung. Oh, iya, waalaikumsalam. Coba dulu kamu gak putus sama dia cuma gara-gara melirik Derajat sinis, cinta buta sama orang yang salah. Mungkin sekarang kamu sudah liburan ke Paris, bukan naik ojek online ke kantor. Derajat meletakkan gelas tehnya perlahan, bunyi tak kecil terdengar. Dia menatap Bu Zahra, lalu tersenyum tipis. Rezeki sudah ada yang atur, Bu. Yang penting Intan bahagia dan halal. Bahagia makan cinta, halah, bullshit, sembur Bu Zahra. Hari itu, Derajat juga tidak makan satu potong kue pun. Dia hanya menelan ludah yang terasa pahit, sepahit kenyataan bahwa di mata keluarga ini, dia hanyalah debu. Senin siang, suasana di kantor Intan kacau balau. Mbak Intan, target penjualan bulan ini minus 20%. Big Boss marah besar. Kalau kita nggak dapat kontrak dari Gromash Corp minggu ini, divisi kita terancam dipangkas. Lapor Dona, staf admin, dengan wajah pucat. Intan memijat pelipisnya yang berdenyut. Saya tahu, Nah. Saya sedang usaha hubungi orang dalam Gromash, tapi susah sekali tembusnya. Ponsel Intan bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Halo? Halo Intan? Masih ingat suara ini? Suara bariton yang percaya diri terdengar di seberang sana. Intan tertegun. Yoga? Bingo. Aku dengar dari ibumu kantormu lagi butuh miracle buat tembus ke Gromash. Kebetulan direktur Gromash itu teman main golfku. Intan bimbang. Menerima bantuan mantan adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan. Apalagi setelah sindiran ibunya kemarin. Tapi nasib 15 orang timnya ada di tangannya. Kamu bisa bantu? Tentu. Demi kamu apa sih yang enggak? Nanti siang makan bareng di The Ritz ya? Aku kenalin langsung sama orangnya. Siang itu, Intan duduk di restoran mewah Hotel Bintang 5. Yoga datang mengenakan setelan jas Italia yang harga mungkin setara gaji Intan setahun. Dia terlihat necis, wangi dan sangat sadar akan kekayaannya. Kamu makin cantik, Intan, walaupun kelihatan agak kurus. Kurang gizi atau banyak pikiran? Yoga membuka percakapan dengan nada yang seolah peduli tapi merendahkan. Langsung ke intinya saja, Jad, kata Intan dingin. Santai, temanku sedang di jalan. Gimana kabarnya suami senimanmu itu? Masih berkarya di rumah? Intan menghela nafas. Jangan bahas Derajat. Aku cuma kasihan sama kamu, Tan. Kamu itu berlian. Harusnya ditaruh di etalase emas, bukan dibungkus koran bekas. Kalau kamu sama aku, kamu nggak perlu kerja keras begini. Kamu tinggal duduk, arisan, belanja. Yoga mencondongkan tubuh, menyentuh punggung tangan Intan di atas meja. Intan menarik tangannya cepat. Aku sayang suamiku, Yok. Yoga menertawakan meremehkan. Sayang atau terlanjur malu buat ngakuin kesalahan? Dengar, Intan, aku bisa bikin kontrak Gromash itu tembus hari ini juga. Asal apa? Asal kamu mau nemenin aku dinas luar kota minggu depan. Sekalian reuni, kita bisa mengenang masa lalu. Wajah Intan menegang. Ini pelecehan terselubung. Tapi sebelum dia sempat menyiramkan air ke wajah Yoga, ponsel Yoga berbunyi. Bentar, bos besar telepon. Yoga mengangkat telepon dengan gaya penting. Namun perlahan, wajah sombongnya berubah menjadi bingung, lalu pucat. Apa? Ditolak? Tapi Pak, saya sudah janji sama... Halo? Halo? Yoga menatap ponselnya dengan tak percaya. Gila, aksesku ke Gromash tiba-tiba diblokir. Katanya ada instruksi dari pemegang saham utama untuk tidak berurusan dengan perantaraku. Intan bingung tapi lega. Jadi, nggak bisa. Sialan, siapa sih yang main belakang? Umpat Yoga. Pesonanya runtuh seketika. Intan berdiri. Kalau gitu, aku balik ke kantor. Makasih makan siangnya, Yok. Dan tolong jangan hubungi aku lagi kalau cuma mau merendahkan suamiku. Intan pergi dengan perasaan campur aduk.
Dia selamat dari cengkraman yoga, tapi masalah kantornya belum selesai. Dia tidak tahu bahwa di belahan kota lain ada seseorang yang baru saja menekan tombol enter. 1 jam sebelum pertemuan Intan dan Yoga, Derajat duduk di dalam ruang kerja kecil di rumahnya. Ruangan berukuran 2 kali 2 meter yang dia sebut gudang, tapi selalu dia kunci rapat. Intan mengira isinya hanya tumpukan barang bekas dan peralatan tukang. Di dalam sana, suasananya berbeda total dengan bagian rumah lainnya. Dindingnya kedap suara. Di atas meja kayu jati yang kokoh, terdapat 3 monitor melengkung menyala, menampilkan grafik saham global yang bergerak cepat, data real-time mata uang kripto, dan live feed berita ekonomi dunia. Derajat tidak memakai kaos oblong. Dia mengenakan headset gaming mahal dengan noise cancellation. Jari-jarinya menari di atas keyboard mekanik dengan kecepatan luar biasa. Pak Derajat, suara seorang wanita terdengar jernih melalui headset. Itu suara Stella, asisten pribadinya yang berbasis di Singapura. Algoritma mendeteksi pergerakan aneh dari akun Yoga Sandobi. Dia mencoba manipulasi tender Gromash Corp untuk divisi istri bapak. Mata Derajat menyipit, tatapannya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Aura suami takut istri yang dia tampilkan di ruang tamu lenyap tak berbekas. Ini adalah Derajat Winsintara, pendiri Nusantara Holdings, konglomerasi bayangan yang menguasai 40% rantai pasok teknologi di Asia Tenggara. Yoga, gumam Derajat pelan. Si lintah itu masih belum kapok. Instruksi Pak, tanya Stella. Blokir akses Yoga ke Gromash. Masukkan namanya dalam daftar hitam vendor pihak ketiga, alasan konflik of interest dan potensi gratifikasi. Pastikan dia malu di depan kliennya. Perintah Derajat tegas. Suaranya penuh otoritas. Siap, Pak. Lalu bagaimana dengan target divisi Ibu Intan? Derajat terdiam sejenak. Dia melihat foto Intan di mejanya. Foto saat mereka wisuda. Saat Intan masih bisa tertawa lepas tanpa beban cicilan. Alihkan proyek-proyek Titan dari vendor lama ke perusahaan Intan. Tapi lakukan lewat jalur anonim. Gunakan nama perusahaan cangkang kita, Orion Ventures. Buat seolah-olah mereka memenangkan pitching karena portofolio mereka bagus, bukan karena koneksi. Nilai proyeknya 5 miliar rupiah, Pak. Apa tidak terlalu mencolok untuk perusahaan sekelas tempat Ibu Intan bekerja? Pecah jadi 3 termin, biar mereka sibuk tapi senang. Lakukan sekarang, saya mau surat kontraknya sudah ada di email bos Intan sebelum dia sampai kantor. Siap, Pak. Eksekusi dalam 3, 2, 1. Derajat melepas headsetnya. Dia menyandarkan punggung ke kursi ergonomis mahalnya. Dia melihat ke layar monitor. Grafik saham perusahaannya sendiri sedang hijau pekat. Kekayaannya bertambah miliaran rupiah setiap detiknya. Tapi dia tidak bisa membelikan istrinya tas baru secara terang-terangan. Belum. Musuh-musuh bisnisnya di masa lalu masih mengincar. Jika identitasnya terbongkar sekarang, Intan akan jadi target. Derajat memilih dianggap lemah dan miskin demi melindungi satu-satunya wanita yang dia cintai, sampai dia benar-benar membersihkan semua ancaman. Derajat melirik jam, pukul 3 sore, Intan akan pulang jam 6. Dia harus segera berubah. Derajat mematikan sistem canggih itu, menutup laptopnya dan menyimpannya di balik brankas tersembunyi di lantai. Dia keluar dari ruangan, mengunci pintu gudang, lalu mengambil keranjang pakaian kotor. Saatnya kembali menjadi Derajat si pengangguran. Sore itu Intan pulang dengan langkah ringan. Dia hampir menari masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kantor tadi, bosnya berteriak kegirangan karena Orion Ventures tiba-tiba mengirimkan letter of intent kerjasama. Intan dianggap sebagai pahlawan, meski dia sendiri bingung kenapa Orion memilih mereka. Bonus cair hari itu juga. Mas Derajat, panggil Intan bersemangat. Dia mencari suaminya ke dapur, tidak ada. Ke kamar, tidak ada. Intan berjalan ke ruang belakang. Di sana, di bawah lampu teras yang remang-remang, Derajat sedang duduk di kursi kecil. Di tangannya ada jarum dan benang. Dia sedang menjahit kancing kemeja kerja Intan yang copot minggu lalu. Kacamata minusnya melorot di hidung, wajahnya terlihat sangat fokus pada lubang kancing kecil itu. Pemandangan itu, entah kenapa, bukannya membuat Intan tersentuh, malah membuat euforia kesuksesannya runtuh seketika. Intan baru saja memenangkan proyek miliaran. Dia baru saja dipuji sebagai manajer handal. Dan dia pulang melihat suaminya melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa dibayar Rp20.000 ke tukang jahit. Kontras itu menyakitkan.
Intan merasa jarak antara dunianya dan dunia Derajat makin lebar. Mas Derajat, panggil Intan bergetar. Derajat menoleh, tersenyum lebar sambil memutus benang dengan giginya. Sayang udah pulang. Nih, kemeja bilumu udah benar. Besok bisa dipakai lagi. Intan tidak mengambil kemeja itu. Dia melempar tas kerjanya ke kursi dengan kasar. Kamu seharian ngapain aja, Mas? Tanya Intan, suaranya mulai meninggi. Derajat bingung dengan perubahan suasana hati istrinya. Ya, tadi nyuci gorden, terus benerin keran air, terus... Bukan itu maksudku, teriak Intan tiba-tiba. Air matanya merebak. Kamu nggak punya ambisi ya, Mas? Kamu nggak pengen kayak laki-laki lain di luar sana? Seharian di rumah, ngurusin kancing, ngurusin gorden. Kamu nggak malu? Senyum Derajat menghilang. Dia meletakkan kemeja itu pelan-pelan di pangkuannya. Intan, bukannya kita sudah sepakat. Selama aku belum dapat kerja yang pas, aku urus rumah supaya kamu fokus karir. Tapi ini sudah 2 tahun, Mas. 2 tahun. Intan terisak. Tadi di kantor aku dapat bonus besar. Aku senang. Tapi pas pulang lihat kamu begini, aku jadi merasa bersalah. Aku merasa kayak aku ini suami dan kamu istrinya. Apakah hina menjadi bapak rumah tangga, Tan? Tanya Derajat pelan, namun matanya tajam. Bukan hina, tapi orang-orang ngomong, Mas. Ibu ngomong, Bu Ayu ngomong, Yoga ngomong, telingaku panas. Intan menumpahkan semua kekesalannya. Aku capek belain kamu di depan mereka, sementara kamunya santai-santai aja di rumah. Aku nggak santai, Intan. Aku berusaha. Berusaha apa? Masak, jahit, potong Intan sarkas. Dia mengambil amplop berisi uang bonusnya hari itu dari tas dan melemparnya ke meja. Nih, ini uang bonusku hari ini. Jumlahnya lebih banyak dari uang belanja yang bisa kamu kumpulin setahun dari hemat-hemat uang dapur. Keheningan yang mencekam turun di antara mereka. Amplop coklat itu tergeletak di antara piring buah dan jarum jahit. Derajat menatap amplop itu, lalu menatap mata istrinya yang basah. Ada rasa sakit yang nyata di dada Derajat. Bukan karena uang itu, tapi karena dia sadar dia telah membiarkan sandiwaranya melukai harga diri istrinya terlalu dalam. Derajat berdiri perlahan. Dia tidak marah. Dia mendekati Intan, mencoba memegang bahunya, tapi Intan menepis. Malam ini aku tidur di kamar tamu, kata Intan dingin, lalu berbalik pergi membanting pintu kamar tamu. Derajat berdiri sendiri di teras belakang. Angin malam menerpa wajahnya. Dia mengambil kemeja Intan yang sudah selesai dia jahit, melipatnya dengan rapi dan meletakkannya di meja, tepat di sebelah amplop uang itu. Maafkan aku, Tan, bisik Derajat dan kesunyian. Sedikit lagi, bersabarlah sedikit lagi. Di dalam saku kecelana pendeknya, ponsel khusus Derajat bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya. Dokumen akuisisi final sudah siap. Kapan Bapak mau umumkan pengambil alihan perusahaan tempat Ibu bekerja? Derajat mengetik balasan singkat dengan jempolnya. Percepat, istriku sudah tidak bisa menunggu. Pagi itu, rumah terasa seperti peti mati es. Tidak ada denting spatula. Tidak ada aroma nasi goreng. Derajat sudah bangun, tapi dia memilih diam di halaman belakang, memberi makan ikan di kolam kecil buatannya. Intan keluar kamar dengan mata bengkak, menyambar roti tawar tanpa selai, dan memakannya sambil berdiri. Aku berangkat, ucap Intan datar, tanpa menoleh. Hati-hati, Intan, jawab Derajat dari kejauhan. Suaranya tenang, tapi ada getar kesedihan di sana. Baru saja Intan hendak membuka gerbang, ponselnya berdering. Nama ibu muncul di layar. Intan menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Halo, Bu. Intan, kamu harus pulang ke rumah ibu sekarang juga. Suara Bu Zahra melengking, terdengar panik bercampur marah. Ada apa, Bu? Aku harus ke kantor, ada meeting pagi. Mobil ibu mogok lagi di tengah jalan tol. Asapnya ngepul kemana-mana. Ibu malu, Tan. Tadi ada teman arisan ibu lewat naik Alphard. Ibu cuma bisa dada-dada dari pinggir jalan kayak orang susah. Intan memijak pelipisnya. Mobil tua ibunya memang sudah waktunya diganti. Tapi biayanya dari mana? Gaji Intan sudah habis untuk cicilan rumah, listrik, dan biaya hidup mereka berdua karena Derajat tidak berpenghasilan. Ya sudah, nanti Intan panggil Derek. Ibu naik taksi saja pulang. Derek lagi, bengkel lagi. Uang terus. Bu Zahra berteriak. Coba kamu bilang sama suamimu itu, suruh dia yang urus. Kan dia nganggur, gak ada kerjaan selain kasih makan ikan. Suruh dia ke sini, benerin atau apalah. Mas Derajat gak ngerti mesin mobil, Bu. Halah, laki-laki macam apa gak ngerti mesin? Yoga itu loh, kemarin cerita ke ibu dia baru beli mobil listrik buat ibunya. Lah kamu, beli ban serap aja mikir.
Kalimat itu menohok ulu hati Intan. Perbandingan itu lagi. Nanti aku transfer buat taksi, Bu. Assalamualaikum. Intan memutus sambungan sepihak. Di teras, Derajat mendengar semuanya. Telinganya cukup tajam. Dia mendekati Intan yang masih mematung memegang ponsel. Ibu kenapa? Tanya Derajat pelan. Intan menoleh. Tatapannya tajam. Mobil ibu rusak. Kamu bisa benerin? Derajat diam sejenak. Sebenarnya dia bisa. Dia bahkan bisa membeli pabrik mobilnya sekalian. Tapi jika dia tiba-tiba bisa memperbaiki masalah mesin yang kompleks atau memanggil montir langganan mobil-mobil mewahnya, penyamarannya akan terancam. Aku bisa coba lihat, tapi nggak janji Intan. Alatku terbatas. Lupakan, potong Intan dingin. Biar aku minta tolong orang bengkel. Kamu di rumah aja. Jangan bikin malu aku dengan datang ke sana pakai motor butut itu. Intan pergi, meninggalkan Derajat yang mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Siang harinya, Derajat menelepon sebuah showroom mobil mewah langganan perusahaannya. Stella, perintah Derajat lewat sambungan aman. Siap Pak Derajat Winsintara? Kirim 1 unit SUV terbaru ke alamat mertua saya. Jangan pakai nama saya. Bilang saja itu door prize dari bank karena beliau nasabah setia puluhan tahun. Atau apalah. Karang alasan yang masuk akal. Pak, maaf lancang. Tapi rekening Ibu Zahra saldonya tidak memenuhi syarat untuk dapat grand prize prioritas. Kalau begitu, beli banknya. Lalu bikin aturannya. Saya tidak mau istri saya pusing cuma gara-gara besi tua itu. Dimengerti Pak. Segera dilaksanakan. Sorenya, Intan mendapat telepon lagi dari Ibu Zahra. Kali ini suaranya histeris kegirangan. Intan, kamu nggak akan percaya. Ibu dapat hadiah mobil. Orang bank datang bawa kunci. Ya ampun, rezeki anak solehah. Intan bingung, tapi ikut lega. Setidaknya satu beban hilang. Dia tidak tahu, beban itu diangkat oleh tangan suami yang baru saja dia hina. Seminggu kemudian, Derajat menghadapi dilema besar. Investor utama dari Timur Tengah, Sheikh Al-Jaber, meminta pertemuan tatap muka di Hotel Grand Hyatt Jakarta sebelum menyuntikkan dana 2 triliun rupiah ke Nusantara Holdings. Penolakan akan dianggap penghinaan. Masalahnya, Intan juga sedang ada acara seminar pemasaran di hotel yang sama. Stella, pastikan jalur masuk saya steril. Saya tidak mau berpapasan dengan siapapun dari perusahaan Intan. Instruksi Derajat, sambil mengenakan setelan jas Armani yang disimpannya di dalam tas Kim. Dia pamit pada Intan pagi itu dengan alasan mau jogging di Senayan dan mampir ke rumah teman lama. Di Hotel Grand Hyatt, Derajat berubah total. Rambutnya disisir klimis dengan pomade, kacamata minus tebalnya diganti lensa kontak, dan postur tubuhnya tegap penuh wibawa. Dia berjalan diapit 2 bodyguard dan Stella. Pertemuan dengan Sheikh Al-Jaber berjalan mulus di Presidential Suite. Mr. Derajat Winsintara, visi Anda tentang energi terbarukan di Indonesia sangat brilian. Kami sepakat, ucap Sheikh Al-Jaber dalam bahasa Inggris beraksen Arab kental. Terima kasih Sheikh, kami tidak akan mengecewakan, jawab Derajat sambil menjabat tangan. Saat Derajat hendak turun ke lobi, insiden terjadi. Lift VIP sedang dalam perbaikan. Stella panik. Pak, kita harus lewat lift tamu biasa atau tangga darurat? Lift biasa saja, cepat, sebelum jam makan siang bubar, putus Derajat. Dia memakai kacamata hitam untuk menyamarkan wajah. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Derajat melangkah keluar dengan cepat. Namun di lobi yang ramai, seseorang berjalan sambil menelpon dengan wajah gusar. Itu Intan. Jantung Derajat seakan berhenti berdetak. Jarak mereka hanya 5 meter. Intan sedang berdebat dengan klien di telepon, lalu matanya menangkap sosok pria tinggi tegap yang berjalan cepat menuju pintu keluar. Punggung itu, bahu itu, sangat familiar. Mas Derajat, gumam Intan tanpa sadar. Sosok itu berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Stella yang sigap langsung memposisikan diri menghalangi pandangan Intan, berpura-pura sedang membuka payung atau menjatuhkan berkas. Maaf Bu, permisi, ucap Stella sopan tapi tegas, memblokir jalan Intan. Saat Intan berhasil mengelongok, sosok pria itu sudah masuk ke dalam mobil sedan hitam mengkilap, sebuah Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor khusus. Intan menggelengkan kepala, tertawa miris pada dirinya sendiri. Gak mungkin, Mas Derajat lagi lari pagi. Mana mungkin dia naik mobil seharga 20 miliar? Kamu mulai halusinasi, Intan. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran Intan. Sepatu pria itu. Sepatu kulit coklat tua dengan aksen jahitan unik di tumit. Intan pernah melihat sketsa sepatu seperti itu di buku gambar tua milik Derajat. Buku yang Derajat bilang cuma iseng desain. Kebetulan, bisik Intan menepis kecurigaannya. Dia kembali fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari bahwa dia baru saja berpapasan dengan pemilik separuh gedung tempat dia berdiri.
Yoga belum selesai. Penolakannya di Gromesh Corp membuatnya dendam kesumat. Dia menyewa detektif swasta murah untuk membuntuti Derajat, berharap menemukan bukti perselingkuhan untuk diberikan pada Intan. Namun detektif itu tidak menemukan wanita lain. Dia justru memotret Derajat masuk ke sebuah ruko tua di daerah Glodok. Ruko itu dari luar terlihat kumuh, tapi detektif itu melihat Derajat keluar membawa tumpukan dokumen tebal dan tertawa lebar bersama seorang pria tua berwajah Tionghoa. Yoga memutar otak. Dia tidak tahu bahwa pria tua itu adalah Pak Haryo, legenda pasar modal yang menjadi mentor rahasia Derajat. Yang Yoga lihat adalah ruko kumuh, dokumen, tawa. Judi, gumam Yoga licik, atau rentenir. Yoga mengedit foto-foto itu. Dia memotong bagian yang menunjukkan dokumen bisnis dan hanya menyisakan angle di mana Derajat terlihat sedang menerima amplop tebal, berisi dividen tunai dari bisnis sampingan masa lalunya. Dia menambahkan narasi. Derajat sedang bertransaksi di sarang judi bola underground. Malam itu, Yoga mengirim pesan WhatsApp ke Intan. Yoga, Intan, sorry banget harus kirim ini. Aku nggak tega lihat kamu dibohongi terus. Tadi anak buahku lihat suamimu di Glodok, tempat bandar judi bola. Hati-hati, cek tabunganmu. Image sent. Foto Derajat menerima amplop di lorong gelap. Ponsel Intan hampir jatuh. Tubuhnya gemetar. Judi? Selama ini uang belanja sering kurang. Derajat tidak pernah transparan soal sisa uang belanja. Dan sekarang foto ini. Intan segera mengecek laci lemari tempat dia menyimpan perhiasan emas, warisan neneknya. Kotak itu ada, tapi saat dibuka, kosong. Darah Intan mendidih. Dia tidak tahu bahwa seminggu lalu rumah mereka hampir kemalingan saat Intan kerja. Derajat mengamankan perhiasan itu ke safe deposit box di bank tanpa sempat bilang karena mereka sedang perang dingin. Bajingan, desis Intan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah. Dia jual emasku buat judi. Percayaan Intan runtuh total malam itu. Pondasi rumah tangganya bukan lagi retak, tapi hancur keping-keping. Yoga tersenyum puas dari apartemen mewahnya, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Derajat sudah menyiapkan segalanya. Dia tahu Intan sedang marah besar belakangan ini, jadi dia ingin memperbaiki suasana. Derajat memasak steak Wagyu A5 di rumah. Daging yang dia pesan khusus lewat koneksi koki bintang 5. Dia menata meja makan dengan lilin, bunga mawar, dan memutar lagu jazz kesukaan Intan. Derajat menunggu. Jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam. Makanan mulai dingin, lilin mulai meleleh habis. Pukul 10 malam, pintu depan terbanting keras. Intan masuk dengan wajah berantakan, matanya merah menyala. Dia baru saja dari rumah ibunya, di mana Bu Zahra dan Yoga, yang kebetulan mampir, memanas-manasi soal foto judi itu. "Intan, kamu dari mana? Aku hubungi ponselmu mati." Derajat berdiri menyambut. Intan tidak menjawab. Dia berjalan lurus ke meja makan yang sudah ditata rapi. Dia melihat daging steak Wagyu mahal itu, melihat botol anggur non-alkohol mahal yang disiapkan Derajat. "Ini aku ada tabungan sedikit, Intan. Spesial buat anniversary kita." Prang! Intan menyapu seluruh hidangan di atas meja dengan tangannya. Piring pecah berhamburan. Daging Wagyu mahal itu jatuh ke lantai kotor. Gelas kristal hancur berkeping-keping. Derajat terdiam, mematung. "Tabungan? Tabungan dari mana?" teriak Intan histeris. Dia melempar foto yang dikirim Yoga ke wajah Derajat. "Dari judi atau dari hasil jual kalung nenekku?" Derajat menangkap lembaran foto itu. Matanya menyipit melihat angle foto yang menyesatkan itu. "Intan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini Pak Haryo. Aku cuma... Dan kalungku. Mana kalung emas nenekku?" "Aku simpan di bank, Tan. Minggu lalu ada orang mencurigakan ngintip rumah. Aku takut hilang." "Bohong!" Intan menjerit. Napasnya memburu. "Kamu pembohong, Mas. Pemalas, benalu, dan sekarang penjudi maling."
Yoga benar, aku bodoh mempertahankan kamu. Kata-kata itu meluncur tanpa rem. Aku capek, Mas. Aku capek kerja banting tulang sementara kamu main gila di luar sana. Kamu pikir aku nggak malu? Kamu pikir aku kuat? Intan merosot ke lantai menangis meraung-raung di antara pecahan beling. Derajat tidak membela diri lagi. Dia berlutut, mencoba menyentuh bahu Intan, tapi Intan memukul tangannya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Derajat menarik tangannya kembali. Wajahnya yang biasanya hangat kini berubah menjadi topeng batu. Rasa sakit di matanya perlahan berganti menjadi kekosongan yang dingin. Dia memandang wanita yang dia cintai, yang kini memandangnya seolah dia adalah monster. Baiklah, ucap Derajat pelan. Sangat pelan hingga hampir tak terdengar di antara isak tangis Intan. Derajat berdiri. Dia tidak membersihkan pecahan piring itu. Dia membiarkan kekacauan itu menjadi saksi bisu hancurnya malam itu. Dia berjalan masuk ke kamar gudangnya, dan kali ini dia tidak keluar lagi. Pagi harinya, sisa-sisa pertengkaran semalam masih berserakan di ruang makan. Semut mulai mengerubungi daging mahal yang terbuang sia-sia. Intan duduk di sofa ruang tamu, sudah rapi dengan pakaian kerjanya, tapi wajahnya kosong. Di hadapannya ada selembar kertas HVS. Derajat keluar dari kamar belakang. Dia sudah mandi, mengenakan kaos polos bersih dan celana panjang. Wajahnya segar, tapi matanya tidak memiliki cahaya kehangatan yang biasa dia berikan pada Intan setiap pagi. "Duduk, Mas," kata Intan tanpa ekspresi. Derajat duduk di seberangnya. "Aku sudah memikirkan ini semalaman." Intan mendorong kertas itu ke arah Derajat. Itu bukan surat cerai, tapi surat perjanjian bermaterai yang diketik Intan sendiri. "Ini apa?" tanya Derajat tenang. "Ultimatum," jawab Intan tegas. "Aku nggak mau langsung cerai karena aku masih menghargai janji pernikahan kita di depan Tuhan. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku punya batas." Intan menatap mata Derajat lurus-lurus. "Aku kasih waktu kamu 1 bulan, tepat 30 hari dari sekarang. Cari pekerjaan yang layak, pekerjaan kantoran, gaji tetap, punya slip gaji, dan kartu nama. Aku nggak peduli gajinya UMR atau apa, yang penting kamu bekerja secara terhormat." Derajat membaca poin-poin dalam surat itu. Suami wajib memiliki pekerjaan tetap dalam 30 hari. Jika gagal, suami bersedia menandatangani surat gugatan cerai tanpa tuntutan gonogini. Selama masa percobaan, pisah kamar. Kalau dalam 1 bulan kamu masih seperti ini, masih luntang-lantung, masih main judi atau apalah itu, suara Intan tercekak, maka kita selesai. Aku akan ajukan gugatan ke pengadilan agama. Suasana hening, jam dinding berdetak, tik-tok, tik-tok. Derajat meletakkan kertas itu di meja. Dia tidak terlihat panik, tidak memohon, tidak menangis. Dia justru mengambil pulpen yang ada di meja, dan dengan gerakan tegas membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Intan terkejut. Dia berharap Derajat akan berdebat atau meminta waktu lebih lama. 1 bulan, kata Derajat, suaranya berat dan dalam. Kamu ingin suami yang punya kartu nama, punya jabatan, dan dihormati orang. Intan mengangguk kaku. Baik, kamu akan mendapatkannya. Derajat berdiri. Dia menatap Intan dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara cinta, kecewa, dan tekad baja. Tapi ingat satu hal, Intan. Saat hari itu tiba, saat aku menunjukkan siapa aku, pastikan kamu siap dengan konsekuensinya. Karena aku bukan lagi Derajat yang akan menjahit kancing bajumu di teras. Derajat berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Intan terpaku, bulu kudutnya meremang. Ada aura yang berbeda dari suaminya barusan. Aura yang mengintimidasi, persis seperti CEO besar yang sering dia lihat di majalah bisnis, bukan aura suami pengangguran. Namun Intan menepisnya. Paling cuma gertakan sambal, pikirnya. Di dalam kamar kerjanya, Derajat mengambil ponsel satelit terenkripsi miliknya. Dia menekan satu tombol panggilan cepat. Stella? Ucap Derajat dingin. Ya Pak Derajat Winsintara? Acara gala dinner pengumuman akuisisi perusahaan Intan, kapan jadwalnya? Tepat 1 bulan lagi, Pak.
tanggal 25 bulan depan, di Ballroom Ritz-Carlton. Derajat melihat kalender di dinding, tanggal 25, tepat di hari batas waktu ultimatum Intan berakhir. Takdir sepertinya sedang ingin bermain drama. Sempurna, kata Derajat, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang berbahaya. Siapkan semuanya. Siapkan panggung, siapkan media, dan siapkan surat pemecatan untuk yoga. Kita akan buat pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Bagaimana dengan tema pidato Bapak? Tanya Stella. Temanya adalah Derajat menatap foto pernikahannya di meja, lalu membalikannya hingga terlengkup. The King Returns. 1 bulan berlalu. 29 hari yang penuh kesunyian mencekam di rumah Derajat dan Intan. Mereka hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Derajat tidur di kamar gudang, Intan di kamar utama. Tidak ada sarapan bersama, tidak ada obrolan, hanya bunyi denting jam dinding yang menghitung mundur sisa waktu pernikahan mereka. Pagi itu, di hari ke-30, sebuah amplop hitam elegan dengan tinta emas mendarat di meja kerja Intan. Undangan VIP, gala dinner dan peresmian akuisisi. Tuan rumah, Nusantara Holdings. Tempat, Grand Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place. Waktu 19.00 WIB. RSVP, wajib hadir dengan pasangan. Jantung Intan berdebar. Nusantara Holdings adalah perusahaan raksasa misterius yang baru saja membeli perusahaan tempatnya bekerja. Rumor mengatakan pemiliknya adalah konglomerat muda yang sangat tertutup dan belum pernah muncul di media. Wajib bawa pasangan, gumam Intan lemas. Dia melirik ponselnya. Ada pesan dari Yoga. Yoga, Intan, aku dengar kantor kamu diundang gala dinner Nusantara Holdings. Kebetulan aku juga diundang sebagai mitra strategis. Pergi bareng aku ya, kita matchingin baju. Intan muak dengan Yoga, tapi dia lebih malu membawa Derajat. Bagaimana dia bisa memperkenalkan suami yang memakai jas kedodoran dan berstatus pengangguran di depan para CEO multinasional? Sorenya, saat Intan pulang untuk bersiap-siap, Derajat sudah berdiri di ruang tamu. Dia sudah mandi, rambutnya masih basah. Di sofa tergeletak setelan jas hitam lama milik Derajat, jas yang dia pakai saat wisuda 5 tahun lalu. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Intan dingin. Menemanimu? Hari ini hari ke-30 kan? Jawab Derajat tenang. Sesuai perjanjian, aku harus menunjukkan pekerjaan baruku hari ini. Intan tertawa sinis, tawa yang terdengar lelah. Mas, tolong, ini acara elit. Bos-bos besar dari Singapura dan Hong Kong datang. Jangan bikin aku malu, kamu di rumah saja. Di undangan tertulis wajib bawa pasangan, Intan. Kalau kamu datang sendiri atau lebih parah lagi datang sama Yoga, karirmu akan dinilai buruk karena dianggap punya masalah rumah tangga. Perusahaan sekelas Nusantara Holdings sangat peduli citra keluarga karyawannya. Analisis Derajat tepat sasaran. Intan terdiam. Lagi pula, Derajat mengambil jas lamanya dan mematut diri di cermin retak di ruang tamu. Aku cuma mau lihat seberapa megah kantor baru istriku. Intan memijat keningnya. Waktunya sudah mepet. Oke, tapi janji satu hal. Jangan banyak bicara. Jangan sok tahu. Dan demi Tuhan, jangan makan berantakan. Kamu cuma berdiri di sampingku, senyum, lalu kita pulang. Derajat mengangguk patuh. Siap, bos. Di balik punggungnya, Derajat tersenyum tipis. Pulang nanti, kita tidak akan naik taksi lagi, Intan. Grand Ballroom The Ritz-Carlton telah disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung, membiaskan cahaya ke lantai marmer. Para tamu, pria dengan tuxedo ribuan dolar dan wanita dengan gaun perancang ternama, berbincang sambil memegang gelas champagne. Intan masuk dengan gaun merah marun yang anggun, namun wajahnya tegang. Di sebelahnya, Derajat berjalan dengan jas hitam yang sedikit kesempitan di bagian bahu dan celana yang warnanya sudah agak pudar. Dia terlihat seperti supir yang dipaksa masuk pesta majikannya. Bisik-bisik langsung terdengar saat mereka melewati kerumunan rekan kerja Intan. Itu suami Bu Intan. Katanya pengangguran ya? Duh, jasnya model tahun berapa tuh? Kasihan Bu Intan, cantik-cantik suaminya kebanting. Intan mengeratkan cengkeramannya di tas tangan, berusaha menulihkan telinga. Derajat justru santai, matanya menyapu ruangan, menilai dekorasi. Bunga lilinya kurang segar, batinnya mengkritik vendor EO-nya miliknya sendiri. Wah, lihat siapa yang datang.
Suara cempreng yang familiar memecah suasana. Bu Zahra muncul, mengenakan kebaya bling-bling yang terlalu heboh, menggandeng Yoga yang tampak necis dengan tuxedo bludur biru. "Ibu, kok ibu bisa masuk?" Intan kaget. "Yoga dong yang bawa, dia kan tamu VVIP," sombong Bu Zahra. Dia menatap Derajat dengan jijik. "Dan kamu, ya ampun Jat, kamu gak punya kaca di rumah? Ini acara miliarder, bukan acara kelurahan. Itu, benang jasmu keluar tuh." Yoga tertawa keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. "Sudahlah tante, mungkin itu jas terbaik yang bisa dia beli dari hasil... Sudahlah. Halo Derajat, masih sibuk jaga lilin di rumah?" Beberapa tamu tertawa kecil mendengar sindiran Yoga. Wajah Intan merah padam menahan malu. Dia ingin sekali tanah membelah dan menelannya saat itu juga. "Mas, kita ke pojok sana aja yuk," bisik Intan, menarik lengan Derajat. Tapi Yoga menghalangi jalan mereka. "Eits, jangan kabur. Nanti sebentar lagi pemilik Nusantara Holdings mau pidato. Katanya orangnya perfeksionis. Kalau dia lihat ada orang berpakaian gembel di pestanya, bisa-bisa satpam disuruh nyerat keluar loh. Mending kamu tunggu di parkiran aja, Jat. Sekalian jagain mobil baruku." Bu Zahra menimpali. "Iya, Jat. Tahu diri sedikit. Kasian Intan. Karirnya bisa hancur gara-gara bawa kamu." Derajat menatap Yoga dan Bu Zahra bergantian. Tatapannya tidak lagi sayu. Ada kilatan tajam yang membuat Yoga sedikit merinding meski dia segera menepisnya. "Terima kasih sarannya," kata Derajat tenang. "Tapi saya rasa pemilik perusahaannya tidak akan keberatan saya ada di sini." "Sok tahu lu," sembur Yoga. Tiba-tiba lampu ruangan meredup, musik orkestra berhenti, suara drum roll menggema. Seorang MC naik ke panggung dengan sorot lampu terpusat padanya. "Selamat malam hadirin sekalian, terima kasih telah menunggu. Tanpa berbasa-basi, langsung saja, mari kita sambut sosok visioner di balik Nusantara Holdings. Pria yang selama ini bergerak dalam bayangan, namun menggerakkan ekonomi Asia." Jantung semua orang berdebar menunggu. Siapa dia? "Bapak Derajat Winsintara," teriak MC lantang. Tepuk tangan membahana, semua leher memanjang ke arah pintu VVIP di samping panggung. Namun tidak ada yang muncul dari sana. Pintu VVIP tetap tertutup. Musik pengiring terus bermain, tapi panggung kosong. Kepanikan kecil mulai terjadi. MC terlihat bingung menengok ke belakang panggung. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Di tengah kerumunan, di samping Intan yang bingung, Derajat melepaskan genggaman tangan istrinya perlahan. "Mas, pegang tasku sebentar ya Intan," kata Derajat lembut, menyerahkan tas tangan Intan yang tadi dia bawakan. Derajat melangkah maju, membelah kerumunan menuju panggung. Yoga melihatnya dan langsung panik. Dia mencengkram bahu Derajat. Gila lu, mau ngapain? Itu panggilan buat CEO, bukan buat pelayan mau minta refill air. Balik lu." Derajat menepis tangan Yoga. Gerakannya sangat cepat dan kuat hingga Yoga terhuyung mundur. "Minggir," ucap Derajat dingin. Satu kata, tapi auranya membuat nyali Yoga ciut seketika. Derajat terus berjalan. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk. Itu siapa? Orang gila ya? Kok dia naik tangga panggung? Intan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalai ngeri. "Mas Derajat, jangan, turun." Derajat tidak mendengar. Dia menaiki anak tangga panggung dengan langkah tegap. Petugas keamanan berbadan besar yang menjaga panggung bergerak maju menghadang. Yoga bersorak dalam hati. Mampus lu, diseret satpam. Namun yang terjadi setelahnya membuat satu ruangan hening seketika. Para petugas keamanan itu alih-alih menangkap Derajat, justru membungkuk serentak 90 derajat memberi jalan. "Selamat malam Pak Presdir," ucap kepala keamanan itu, suaranya terdengar jelas karena heningnya ruangan. Derajat mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju podium. Waktu seakan berhenti. Ribuan pasang mata terpaku pada sosok pria berjas lama yang kini berdiri di pusat sorotan lampu spotlight. Derajat berdiri di belakang podium kristal. Dia tidak langsung bicara. Dia diam selama 5 detik, membiarkan keheningan menguasai ruangan. Dia memandang seluruh tamu dari posisi di atas. Pandangannya menyapu dari direksi, manajer, hingga ke posisi Yoga dan Bu Zahra yang mulutnya menganga lebar seperti ikan maskoki kekurangan oksigen. Lalu tatapannya berhenti pada Intan, istrinya yang berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seputih kertas. Derajat mendekatkan mulutnya ke mikrofon. "Selamat malam." Suaranya berat, tenang, dan berwibawa. Bukan suara Derajat yang biasa bertanya, "Mau dimasakin apa?" Ini suara pemimpin. Layar raksasa LED di belakang panggung menyala.
menampilkan profil perusahaan Nusantara Holdings, dan di sana terpampang foto profil sang CEO, wajah Derajat dengan setelan jas mahal, tatapan tajam, dan nama besar, Derajat Winsintara. Gasp! Suara keterkejutan serentak terdengar dari seluruh penjuru ballroom. Nama saya Derajat Winsintara. Kalian mungkin mengenal saya sebagai investor, tapi ada satu orang di ruangan ini yang mengenal saya sebagai tukang kebun, tukang masak, dan suami yang tidak berguna. Derajat tersenyum miring, senyum yang menyakitkan. Kamera live menyorot wajah-wajah tamu. Yoga gemetar hebat, kakinya lemas hingga dia harus berpegangan pada meja koktail. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Saya mendirikan Nusantara Holdings dari nol setelah kejatuhan bisnis keluarga saya 10 tahun lalu. Saya belajar bahwa dalam bisnis dan hidup, yang paling mahal bukanlah uang. Derajat menjeda kalimatnya, matanya menatap tajam ke arah Yoga. Tapi loyalitas dan integritas. Malam ini, saya mengakuisisi perusahaan tempat istri saya bekerja bukan untuk pamer, tapi untuk membersihkan parasit. Derajat memberi isyarat tangan. Stella, asisten pribadinya yang cantik dan profesional, naik ke panggung membawa sebuah tablet. Layar besar di belakang panggung berubah tampilan. Data-data muncul, grafik aliran dana, bukti transfer, dan percakapan email. Yoga Santoso, sebut Derajat lantang melalui pengeras suara. Nama itu menggema, semua orang menoleh ke arah Yoga yang kini wajahnya sudah hijau pudar. Perusahaan Anda, yang katanya mitra strategis, terbukti melakukan markup harga vendor hingga 400% dan menyuap orang dalam di 3 perusahaan yang saya awasi, termasuk mencoba menyuap manajer pengadaan di sini. Layar menampilkan bukti cat Yoga yang merencanakan kecurangan. Di bawah hukum perusahaan saya, tidak ada toleransi bagi maling. Mulai detik ini, kontrak perusahaan Anda diputus sepihak karena wan prestasi. Dan tim hukum saya sudah menyerahkan bukti ini ke Kejaksaan Agung 5 menit yang lalu. Yoga ambruk, kakinya benar-benar tidak bisa menopang tubuhnya. Bu Zahra di sebelahnya memekik tertahan, kipas tangannya jatuh. Dan anjut Derajat, nadanya melembut namun tetap tegas. Untuk istri saya, Intan. Kamera menyorot Intan. Air mata mengalir di pipi wanita itu. Dia tidak tahu harus merasa bangga atau hancur. Saya minta maaf karena menyembunyikan ini. Tapi saya butuh tahu, apakah kamu mencintai Derajat si manusia biasa atau Derajat si pemilik tahta? Dan malam ini, saya rasa saya sudah mendapatkan jawabannya. Derajat menutup pidatonya. Silahkan nikmati hidangannya. Yoga, silahkan nikmati hidangan penjara. Derajat turun dari panggung. Suasana ballroom pecah menjadi kekacauan yang terkendali. Wartawan bisnis yang hadir langsung menyerbu ke arah panggung, tapi barikade keamanan Derajat sangat kuat. 2 orang polisi berpakaian preman mendekati Yoga yang masih terduduk lemas di lantai. Saudara Yoga Santosa, ikut kami untuk pemeriksaan dugaan penggelapan dana dan penipuan korporasi. Ucap polisi itu sambil memborgol tangan Yoga. Tunggu Pak, ini salah paham. Tante Zahra, tolong saya. Intan, tolong. Yoga meronta-ronta, hilang sudah wibawa pria necis lulusan Eropa itu. Bu Zahra mundur ketakutan, pura-pura tidak kenal. Jangan bawa-bawa saya nggak tahu apa-apa. Saat Yoga diseret keluar melewati kerumunan yang mencemooh, Bu Zahra melihat Derajat berjalan mendekat dikelilingi para eksekutif yang berebut ingin bersalaman. Bu Zahra, dengan insting menjilatnya yang luar biasa tebal, muka langsung menerobos. Derajat, menantuku. Seru Bu Zahra merentangkan tangan seolah ingin memeluk. Ya ampun nak, ibu sudah tahu dari dulu kamu itu berlian tersembunyi. Ibu itu sebenarnya keras sama kamu biar kamu termotivasi loh. Lihat kan hasilnya sekarang? Para eksekutif di sekitar Derajat berhenti menatap wanita aneh itu. Derajat mengangkat tangan kanannya, menghentikan langkah Bu Zahra 1 meter di depannya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Ibu, sapa Derajat dingin. Mobil SUV baru di garasi ibu nyaman? Mata Bu Zahra berbinar. Oh, jadi itu dari kamu? Ya ampun, ibu tahu kamu menantu paling berbakti. Itu mobil operasional perusahaan yang saya pinjamkan atas nama giveaway bank, kata Derajat. Karena ibu sudah menghina pemiliknya sebagai benalu dan sampah, besok pagi supir kantor akan mengambilnya kembali. Senyum Bu Zahra lenyap seketika. Tapi ibu kan mertuamu. Mertua yang menyuruh istrinya bercerai setiap hari, potong Derajat tajam.
Nikmati taksi online mulai besok, Bu. Stella, tolong antar Ibu Zahra keluar, beliau sepertinya salah masuk acara. Stella mengangguk lalu memberi kode pada 2 petugas keamanan wanita. Bu Zahra digiring keluar dengan sopan namun tegas, merengek-rengek memanggil nama Intan yang tidak bergeming di tempatnya. Kini tinggal Intan. Kerumunan seolah membelah memberikan jalan saat Derajat berjalan menuju istrinya. Intan berdiri gemetar. Dia melihat suaminya, pria yang setiap pagi dia tinggalkan dengan wajah masam, pria yang dia bentak soal uang belanja, pria yang dia beri ultimatum cerai, kini berdiri di hadapannya bak raja dunia. Jas lama itu tiba-tiba terlihat sangat pas dan gagah di badannya, seolah karisma Derajat mengubah kain murah menjadi sutra. "Mas," suara Intan serak, hampir habis. Derajat berhenti 2 langkah di depan Intan. Dia tidak memeluknya, dia memasukkan kedua tangannya ke saku celana. "Bagaimana Intan?" tanya Derajat pelan. "Apakah pekerjaan ini cukup layak buatmu? Apakah ini cukup untuk syarat ultimatummu? Aku punya kartu nama, slip gaji dan jabatan." Intan menangis, bukan tangisan kemarahan seperti biasa, tapi tangisan penyesalan yang mendalam. Dia jatuh berlutut di depan Derajat, di depan ratusan mata kolega dan bosnya. "Maafin aku, Mas. Maafin aku," isak Intan. Dia memeluk kaki Derajat. "Dia bodoh sama kamu. Dia jahat sama kamu. Aku malu." Derajat menunduk, menatap wanita yang menangis di kakinya. Ada rasa perih di dadanya melihat Intan begini. Tapi dia juga sadar, luka karena dihina selama bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Derajat berjongkok, memegang bahu Intan untuk membantunya berdiri. Dia menghapus air mata di pipi Intan dengan ibu jarinya, gerakan yang sangat lembut namun terasa berjarak. "Bangun Intan, kamu istri seorang Derajat Winsintara. Jangan berlutut di depan orang banyak," bisik Derajat. "Mas, kita pulang ya, kita pulang ke rumah kita," pinta Intan harap bisa memperbaiki semuanya malam ini juga. Derajat mengeleng pelan. "Aku akan pulang ke apartemen pribadiku malam ini. Ada banyak urusan legal akuisisi yang harus kubereskan dengan tim. Kamu nggak pulang ke rumah kita? Rumah itu terlalu sempit untuk semua rahasia ini, Intan," kata Derajat. Dia melepaskan tangan Intan dari lengannya. "Pulanglah, pakai mobil yang sudah kusiapkan di lobi. Supir akan mengantarmu." Derajat berbalik badan. Mas Derajat," panggil Intan putus asa. Derajat berhenti sejenak tanpa menoleh. "Kita bicara besok saat kepalamu sudah dingin dan kamu sadar bahwa kamu mencintaiku bukan karena aku CEO di panggung ini." Derajat berjalan pergi, diikuti rombongan asisten dan pengawalnya, meninggalkan Intan yang berdiri sendirian di tengah kemewahan pesta yang kini terasa kosong dan dingin. Dia telah mendapatkan apa yang dia minta, suami sukses dan kaya raya, tapi rasanya dia baru saja menghilangkan suaminya yang sebenarnya. Pesta berakhir lebih cepat bagi Intan. Dia duduk di kursi belakang Rolls-Royce Phantom yang mengantarnya pulang. Jok kulitnya empuk, AC-nya sejuk dan wangi aromaterapi. Tapi Intan merasa seperti duduk di atas bara api. Ponselnya meledak dengan notifikasi. Ratusan pesan WhatsApp dari teman kantor, sepupu, tante, om, bahkan teman SD yang sudah lupa ingatan. "Gila, Intan, suamimu ternyata naga Asia. Intan, bagi duit dong. Intan, maafin mulut gue waktu itu ya. Gue cuma bercanda kok bilang suamimu gembel. Bu manajer, bu bos besar, mohon bimbingannya ya." Semua orang yang dulu menghina dan Derajat kini berubah menjadi penjilat dalam hitungan menit. Intan mematikan ponselnya. Dia muak. Dia baru sadar betapa palsunya dunia yang selama ini dia kejar mati-matian. Sesampainya di rumah tipe 36 mereka yang sepi, Intan masuk dengan langkah gontai. Rumah itu gelap. Tidak ada Derajat yang menyambut. Intan menyalakan lampu. Dia melihat sekeliling. Gorden yang sudah bersih, dicuci Derajat, keran air yang sudah tidak menetes, diperbaiki Derajat, dan tudung saji di meja makan. Intan membuka tudung saji itu. Ada sepiring nasi goreng yang sudah dingin, dan secarik kertas post-it kuning. Tulisan tangan Derajat yang rapi. "Kalau pulang lapar, dihangatkan dulu ya. Jangan makan dingin, nanti mahmu kambuh." Intan membaca pesan itu, dan pertahanannya runtuh total. Dia meremas kertas itu di dadanya, merosot ke lantai dapur dan meraung menangis sendirian. Dia ingat bagaimana dia membuang bekal nasi goreng buatan Derajat di kantor karena malu dilihat teman. Dia ingat bagaimana dia menepis tangan Derajat saat ingin memijat kakinya. Dia ingat kata-katanya,
Kamu nggak punya ambisi. Kamu benalu. Padahal benalu itu adalah pohon beringin raksasa yang menaunginya dari panas dan hujan. Tapi Intan terlalu sibuk melihat rumput tetangga hingga dia menebang pohonnya sendiri. Malam itu, Intan tidur meringkuk di sofa ruang tamu sambil memeluk kaos oblong bekas Derajat, berharap bau keringat suaminya bisa memberinya sedikit ketenangan, meski dia tahu dia tidak berhak mendapatkannya. Sementara itu, di penthouse lantai 45 gedung Nusantara Tower, Derajat berdiri menatap gemerlap lampu kota Jakarta dari dinding kaca. Di tangannya ada segelas whisky, tapi dia tidak meminumnya. "Pak," Stella masuk membawa tablet. "Berita tentang refill Bapak sudah jadi trending topik nomor 1. Saham perusahaan naik 15% dalam 1 jam terakhir. Yoga sudah resmi ditahan. Pengacara Bu Zahra minta mediasi." "Biarkan saja," jawab Derajat datar. "Dan Ibu Intan?" Stella ragu-ragu. "Sopir melapor Ibu Intan menangis sepanjang jalan sampai rumah. Apa Bapak tidak mau menelponnya?" Derajat menempelkan keningnya ke kaca yang dingin. "Tidak sekarang, Stel. Biarkan dia merasakan kehilangan dulu. Pelajaran tentang menghargai seseorang itu mahal harganya. Dan Intan baru saja membayar uang mukanya." Derajat mematikan lampu ruangan. Kegelapan menyelimuti sang triliuner yang kesepian. Panggung sandiwara sudah runtuh, tapi drama kehidupan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Seminggu setelah malam pengungkapan itu, Intan merasa hidup di dunia lain. Dia masih bekerja di kantor yang sama, tapi suasananya berubah 180 derajat. "Selamat pagi Bu Intan, kopinya sudah saya siapkan di meja, merek premium," sapa Berti. Sebelumnya Rina, staf admin yang dulu sering mengeluh di belakang punggung Intan. Berti kini membungkuk hormat. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir. "Makasih Berti, biasa aja, nggak usah kaku," jawab Intan lelah. "Nggak berani Bu, Ibu kan istri Big Boss. Kalau saya salah ngomong, bisa-bisa saya dipecat Pak Derajat Winsintara lewat satelit," cicit Berti ketakutan lalu buru-buru keluar. Intan menghela napas. Tidak ada lagi teman curhat. Semua orang takut padanya atau ingin memanfaatkannya. Dia merasa sangat kesepian di puncak Menara Gading ini. Siang itu, Intan nekat pergi ke gedung Nusantara Tower. Dia ingin menemui suaminya. Dia rindu Derajat, bukan Derajat yang triliuner, tapi Derajat yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Di lobi Nusantara Tower yang megah, Intan dihadang resepsionis. "Maaf, apakah sudah buat janji dengan Bapak Derajat Winsintara?" tanya resepsionis itu sopan tapi tegas. "Saya istrinya," jawab Intan pelan. Rasanya aneh harus memperkenalkan diri seperti itu. Resepsionis itu mengecek komputer. Wajahnya sedikit berubah, tapi tetap profesional. "Maaf Bu Intan, protokol dari Pak Derajat, semua tamu tanpa terkecuali harus melalui sekretaris pribadi. Mohon tunggu sebentar." Intan disuruh menunggu di lobi umum selama 30 menit. Dia melihat orang-orang berlalu lalang dengan pakaian mahal. Dulu, dia merasa Derajat yang tidak pantas bersanding dengannya. Sekarang, dia yang merasa seperti butiran debu di kerajaan suaminya sendiri. Akhirnya, Stella turun menjemputnya. "Mari Bu Intan, Bapak punya waktu 15 menit sebelum rapat Dewan Direksi," kata Stella dingin. Tidak ada senyum ramah. Stella tahu betapa bosnya menderita selama ini karena wanita ini. Intan dibawa naik ke lift khusus menuju lantai paling atas. Pintu lift terbuka langsung ke ruang kerja seluas lapangan tenis. Dinding kaca memperlihatkan cakrawala Jakarta. Derajat duduk di ujung sana, di balik meja marmer hitam, sedang membaca dokumen. "Mas," panggil Intan. Derajat tidak langsung mendongak. Dia menyelesaikan membaca satu paragraf, menandatanganinya, menutup map, baru menatap Intan. Tatapannya datar. "Ada apa Intan? Kartu kredit unlimited yang saya kirim kemarin kurang?" tanya Derajat. Hati Intan nyeri. Derajat mengiriminya kartu hitam 2 hari lalu, seolah berkata, "Ini kan yang kamu mau? Uang, ambil, dan jangan ganggu aku." Intan meletakkan kartu hitam itu di meja Derajat. "Aku nggak butuh ini. Aku butuh suamiku pulang." "Suamimu sedang bekerja. Bukannya kamu yang menyuruhku cari kerja," sindir Derajat. "Mas, tolong berhenti menghukumku." Mata Intan berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi diperlakukan kayak orang asing begini, sakit mas." Derajat berdiri.
berjalan mendekati jendela kaca. Dia memunggungi Intan. "Sakit?" tanya Derajat pelan. "Kamu tahu apa soal sakit, Intan? Pernahkah kamu membayangkan rasanya direndahkan setiap hari oleh orang yang kamu cintai? Setiap kali kamu membandingkanku dengan Yoga, itu seperti irisan silet di harga diriku. Aku hilaf." "Bukan hilaf, itu karakter," potong Derajat. Dia berbalik. "Aku butuh waktu, Intan. Pulanglah." Intan tidak menyerah. 3 hari kemudian, dia datang lagi. Kali ini dia tidak membawa tas kerja. Dia membawa rantang. Isinya nasi goreng kampung buatan tangannya sendiri. Resep yang dia pelajari mati-matian dari YouTube karena dulu dia tidak pernah mau belajar dari Derajat. Stella awalnya mau melarang, tapi melihat kegigihan Intan, dia meloloskannya. Derajat tertegun melihat rantang itu di meja kerjanya yang mewah. Bau nasi goreng itu, bau rumah. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Derajat, suaranya sedikit melunak. "Karena aku ingin mengenalmu lagi," jawab Intan jujur. "Mas, tolong jelaskan satu hal. Kenapa harus sandiwara sejauh ini? Kenapa harus pura-pura miskin?" Derajat menghela napas panjang. Dia mempersilahkan Intan duduk di sofa. Derajat duduk di sebelahnya, memberi jarak. "Kamu pernah dengar nama Hasna?" tanya Derajat. Intan menggeleng. "Dulu, 10 tahun lalu, sebelum Nusantara Holdings ada, aku adalah pewaris bisnis keluarga Derajat yang cukup sukses. Hasna adalah tunanganku. Kami akan menikah. Aku memberinya segalanya, mobil, apartemen, perhiasan." Derajat menerawang. "Lalu krisis moneter menghantam. Perusahaan ayahku bangkrut total. Kami jatuh miskin dalam semalam. Rumah disita, mobil ditarik. Di titik terendah itu aku mendatangi Hasna, berharap dia memberiku semangat." Intan bisa menebak kelanjutannya, tapi dia diam mendengarkan. "Hasna meninggalkanku di hari yang sama saat aku bilang aku tidak punya uang lagi. Dia melempar cincin tunangan kami ke wajahku dan bilang dia tidak mau hidup susah. Seminggu kemudian, aku dengar dia menikah dengan rekan bisnis ayahku yang menjebak kami." Air mata Intan menetes. Dia membayangkan Derajat muda yang hancur lebur. "Sejak saat itu, aku bersumpah." Suara Derajat mengeras. "Aku bangkit, aku membangun Nusantara Holdings dengan darah dan keringat. Tapi aku berjanji, wanita yang akan mendampingiku kelak haruslah wanita yang mencintai Derajat sebagai manusia, bukan Derajat sebagai mesin ATM." Derajat menatap Intan lekat. "Itulah kenapa aku menyamar saat mendekatimu. Aku jadi karyawan biasa, lalu pura-pura resign dan menganggur. Aku ingin menguji, apakah kamu akan seperti Hasna?" "Dan aku gagal," bisik Intan tertunduk. "Tidak sepenuhnya," koreksi Derajat. "Kamu beda dengan Hasna. Hasna langsung pergi saat uang habis. Kamu bertahan. Kamu marah, kamu kecewa, kamu menghina, tapi kamu tetap pulang ke rumah. Kamu tetap bayar listrik, kamu tetap membelikan aku obat saat aku sakit meski sambil ngomel." Derajat tersenyum tipis, senyum yang tulus, namun sedih. "Itu yang membuatku bingung, Intan. Kesetiaanmu ada, tapi ketulusanmu tertutup gengsi dan tekanan ibumu. Aku terluka dengan kata-katamu, tapi aku juga berhutang rasa terima kasih karena kamu tidak meninggalkanku kelaparan selama 2 tahun ini." Intan memberanikan diri menggenggam tangan Derajat. Kali ini Derajat tidak menepisnya. "Beri aku kesempatan, Mas, bukan untuk membuktikan aku pantas jadi istri CEO, tapi untuk membuktikan aku bisa mencintai Mas Derajat walau Mas Derajat nggak punya apa-apa lagi. Kalau Mas mau sumbangkan semua harta Mas besok, aku janji aku nggak akan ngeluh lagi." Derajat menatap mata istrinya, mencari kebohongan di sana. Tidak ada, hanya ada penyesalan dan tekad. "Makanlah nasi gorengnya," kata Derajat akhirnya, mengalihkan pembicaraan tapi nadanya hangat. "Kalau nggak enak, aku pecat kamu jadi istri." Intan tertawa sambil menangis. Itu candaan Derajat dalam sebulan. Rekonsiliasi mereka diuji seminggu kemudian. Bu Zahra datang ke lobi apartemen penthouse Derajat. Dia membuat keributan karena resepsionis tidak mengizinkannya naik. "Saya ini mertua pemilik gedung. Kurang ajar kalian. Saya mau ketemu anak saya," teriak Bu Zahra. Intan dan Derajat turun. "Ibu,
tegur Intan malu. Bu Zahra langsung mengubah wajah garangnya menjadi wajah memelas. Intan, Derajat, kok tega sih sama ibu? Itu mobil ditarik, sekarang ibu mau masuk aja nggak boleh. Di, ibu ini minta maaf loh, namanya juga orang tua, kadang salah ngomong. Mata Bu Zahra melirik jam tangan Patek Philippe di tangan Derajat. Kilatan mata duitan itu tidak bisa disembunyikan. Di, Omu butuh modal usaha 500 juta. Kecil lah buat kamu. Bantu ya, kita kan keluar. Derajat. Intan hendak bicara, tapi Derajat mengangkat tangan. Keluar. Derajat. Ulang Derajat datar. Bu, saat saya sakit demam berdarah tahun lalu dan butuh uang untuk rumah sakit karena asuransi saya mati, ibu bilang apa? Jangan nyusahin Intan, mati saja sekalian, biar Intan bebas. Wajah Bu Zahra pucat. Itu kan ibu lagi emosi. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak lupa, kata Derajat tegas. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya. Di dalamnya ada cek, cukup untuk biaya hidup ibu yang sangat layak selama 5 tahun ke depan, termasuk untuk arisan dan gengsi ibu. Mata Bu Zahra berbinar, tangannya hendak menyambar amplop itu. Tapi, Derajat menarik amplop itu lagi. Ada syaratnya. Tanda tangani perjanjian ini. Ibu tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga kami lagi, tidak boleh datang ke rumah atau kantor tanpa undangan, dan tidak boleh minta 1 rupiah pun lagi di luar jatah bulanan. Kok gitu? Pelit amat sama mertua? Protes Bu Zahra. Intan maju. Dia mengambil amplop itu dari tangan Derajat dan menatap ibunya tajam. Ambil atau tidak sama sekali, Bu. Selama ini Intan diam saat ibu atur-atur, saat ibu hina suami Intan. Cukup. Intan pilih suami Intan. Kalau ibu mau uangnya, patuhi aturannya. Kalau enggak, Intan akan pastikan ibu nggak dapat apa-apa dan silahkan minta ke yoga di penjara. Bu Zahra ternganga. Anak penurutnya sudah berubah menjadi singa betina. Dengan tangan gemetar, Bu Zahra menyambar amplop dan kertas perjanjian itu. Oke. Dasar anak durhaka, sudah kaya lupa orang tua. Bu Zahra pergi dengan menghentakkan kaki, tapi tetap membawa uangnya. Derajat merangkul bahu Intan. Kamu hebat. Intan bersandar di dada suaminya. Aku cuma menjaga apa yang berharga buatku. Keesokan harinya, Intan meletakkan surat pengunduran diri di meja HRD. Loh, Bu Intan, kenapa resign? Kan ibu sekarang ibu ratu di perusahaan ini. Tanya manajer HRD bingung. Justru itu, Pak. Saya nggak mau orang berpikir saya bertahan di posisi ini karena suami saya pemiliknya. Saya ingin profesional. Jawab Intan mantap. Malamnya Intan memberitahu Derajat. Derajat tersenyum bangga. Lalu rencana kamu apa? Aku mau buka usaha catering kecil-kecilan. Pakai resep nasi goreng Mas Derajat sebagai menu andalan. Boleh kan? Bayar royalti ya, canda Derajat. Siap, bos. Hubungan mereka mulai mencair. Namun, Derajat tidak langsung membawa Intan kembali ke kehidupan super mewah. Dia mengajak Intan pacaran ulang. Setiap akhir pekan, mereka tidak makan di restoran bintang 5. Derajat mengajak Intan makan pecel lele di pinggir jalan, naik MRT desak-desakan ke kota tua, atau nonton layar tancap. Derajat tidak memastikan apakah Intan benar-benar nyaman hidup sederhana bersamanya. Dan Intan membuktikannya. Dia tidak lagi mengeluh kepanasan. Dia tertawa lepas saat saus pecel lele belepotan di bibirnya. Dia menggandeng tangan Derajat erat saat berjalan di trotoar yang becek, tanpa takut sepatunya kotor. Ternyata bahagia itu murah ya, Mas, kata Intan suatu malam sambil duduk di bangku taman kota minum es teh plastik. Derajat menatap profil wajah istrinya di bawah lampu taman. Hatinya yang dulu beku karena trauma masa lalu dan luka dari Hasna, kini perlahan hangat. Intan telah lulus ujian yang sesungguhnya. Intan, panggil Derajat. Ya? Derajat mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Bukan cincin berlian raksasa, tapi kalung emas peninggalan nenek Intan yang dulu dikira Intan dijual untuk judi. Kalungnya, Nek, seru Intan kaget. Masih ada? Aku tebus lagi dari safe deposit box. Aku janjikan akan menjaganya. Derajat memakaikan kalung itu ke leher Intan. Maafkan aku pernah membuatmu berpikir aku menjualnya. Intan memeluk Derajat erat, menangis bahagia. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah sabar menghadapi aku. 1 tahun kemudian, sebuah ruko 2 lantai yang asri di Jakarta Selatan tampak ramai pengunjung. Pelang nama di depannya tertulis Dapur Intan, Rasa Rumahan. Intan sibuk mengatur pesanan catering untuk acara pernikahan.
Dia tidak memakai blazer mahal lagi, melainkan apron cantik yang membuatnya terlihat segar dan bahagia. Usahanya sukses besar, bukan karena suntikan dana Derajat, tapi karena kerja kerasnya sendiri. Derajat hanya membantunya dalam hal mentoring manajemen bisnis. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan ruko. Derajat turun masih dengan setelan jas kerjanya, tapi dasinya sudah dilonggarkan. Wajahnya cerah. "Assalamualaikum Bu Bos," sapa Derajat masuk ke dalam ruko. "Waalaikumsalam Pak CEO," balas Intan sambil mengecup punggung tangan suaminya. "Gimana omzet hari ini?" "Lumayan, cukup buat beli skincare biar nggak kalah cantik sama sekretarismu," canda Intan. Stella memang masih jadi sekretaris Derajat, tapi hubungan Intan dan Stella sekarang sangat baik, bahkan sering hangout bareng. "Ada berita apa di kantor?" tanya Intan sambil menyiapkan teh hangat. "Oh, tadi dapat kabar dari pengacara. Yoga divonis 5 tahun penjara, dan Hasna..." Derajat berhenti sejenak. Intan menoleh. "Kenapa Hasna?" "Dia mencoba melamar kerja di anak perusahaan kita, di bagian cleaning service. Suaminya bangkrut dan masuk penjara juga karena kasus penipuan." "Terus, Mas terima?" "Aku suruh HRD proses sesuai prosedur. Kalau dia memenuhi syarat, ya terima saja. Kita profesional. Dendam tidak akan membuat kita lebih kaya," jawab Derajat bijak. Intan tersenyum bangga. Suaminya memang luar biasa. Pria yang dulu dihina sebagai pengangguran itu memiliki hati seluas samudra. Sore itu mereka duduk berdua di balkon lantai 2 ruko, melihat matahari terbenam. "Mas," kata Intan. "Terima kasih sudah tidak menyerah waktu itu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Derajat merangkul bahu Intan. "Terima kasih juga sudah menjadi rumah tempatku pulang, baik saat aku jadi pengangguran maupun saat aku jadi direktur. Ingat Intan, jabatan, harta, tahta, itu semua titipan. Bisa hilang besok pagi seperti kejadian ayahku dulu." "Aku tahu," Intan menyandarkan kepalanya di bahu Derajat. "Dan kalau itu semua hilang besok pagi, aku yang akan ganti cari nafkah. Aku jago jualan nasi goreng sekarang." Derajat tertawa lepas, tawa yang paling bahagia yang pernah dia keluarkan. Mereka bukan lagi pasangan yang sempurna di Instagram, atau pasangan drama yang penuh rahasia. Mereka hanya Derajat dan Intan, dua manusia yang belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang paling mau belajar untuk tetap bersama. Di bawah langit senja Jakarta, kisah suami pengangguran itu berakhir, digantikan dengan kisah cinta yang sederhana namun nyata. Tamat. Gimana menurut kalian endingnya? Jujur, kalau kalian ada di posisi Derajat, apa yang bakal kalian lakuin? Ketik maaf kalau kalian bakal kasih kesempatan kedua kayak Derajat, atau ketik tinggalin kalau kalian mending cari pasangan baru yang lebih setia. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.